Dalam beberapa serat-serat kuno, sudah banyak diprediksikan bahwa era kejayaan Nusantara akan kembali terjadi 500 tahun setelah keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara, yakni Kerajaan Majapahit. Di era ini, Nusantara akan menduduki masa keemasan, dan ajaran moral serta spiritual masyarakat Nusantara yang menjadi jati diri bangsa akan kembali dianut. Tapi sebelum itu, masyarakat Jawa yakin ada beberapa anak tertentu yang terpilih untuk kembali menyadarkan bangsa Nusantara ini. Mereka dianggap sebagai anak-anak yang dipilih oleh Sabdo Palon. Apa saja ciri-ciri anak yang terpilih ini? Sebelum kita lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Kebangkitan spiritual adalah bangkitnya sisi spiritual dalam diri yang biasanya diawali dengan munculnya pertanyaan seputar siapakah diri saya sebenarnya, kenapa saya diciptakan di dunia ini, apa tujuan saya hidup. Proses kebangkitan spiritual sendiri ujungnya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sebenarnya merupakan pertanyaan tentang eksistensi dan jati diri. Tapi sebelum manusia menemukan kembali jati dirinya sebagai makhluk spiritual yang menyatu dengan Tuhan dan alam semesta, manusia akan melalui serangkaian proses penyembuhan dan penyadaran diri dulu. Bagaimana proses ini terjadi? Apa saja yang harus kita lakukan selama proses kebangkitan spiritual ini? Selengkapnya akan kita bahas di online kelas saya di akhir bulan ini dengan tema kebangkitan spiritual dan penyembuhan. Klik link yang ada di deskripsi video dan isi formulir yang ada di sana untuk mendaftarkan diri kalian sekarang. Atau kalian juga bisa mendaftar melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi untuk mendaftar secara manual. Di sini kalian juga bisa dapat bonus hipnoterapi yang bagus banget untuk penyembuhan dan juga peningkatan kesadaran. Makanya mumpung masih ada, yuk buruan join online kelas saya sekarang dan amankan seat kalian karena online kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya bikin dengan tema yang sama. Nama Sabdo Palon adalah nama yang populer dalam spiritualitas Jawa. Ia disebut-sebut merupakan tokoh gaib yang menjadi utusan Tuhan dan secara spesifik menjadi pembimbing spiritual bagi raja dan ratu di tanah Jawa. Istilah Sabdo Palon baru populer sejak era pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang memimpin kerajaan Majapahit di tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Dalam pewayangan Jawa, nama Sabdo Palon ini identik dengan nama Semar yang merupakan Mahaguru dan titisan dewa di tanah Jawa yang terlahir kembali menjadi sosok punakawan atau kawan-kawan yang paham atau sadar. Karena identik dengan pembimbing spiritual, sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah, ajaran-ajaran Sabdo Palon atau Semar ini selalu seputar ajaran moral dan kesadaran. Bahkan agama Budi yang disebut-sebut akan disebarkan kembali oleh Sabdo Palon di abad 21 ini pun sebenarnya adalah ajaran spiritual tentang kesadaran manusia sebagai bagian dari Tuhan dan kosmos. Dalam pewayangan Jawa, Semar artinya samar-samar. Kehadiran Sabdo Palon dianggap samar-samar dan meliputi seluruh alam semesta ini. Kehadirannya eksis sebagai bentuk kesadaran yang selalu membimbing manusia, yang eling dan waspada. Dalam filsafat Jawa, eling lan waspada itu artinya ingat dan waspada. Apa yang diingat? Ya kesadaran murni atau budi kita sebagai makhluk spiritual yang menyatu dengan Tuhan dan semesta, plus senantiasa waspada akan firman semesta. Dalam sebuah buku yang berjudul Sejarah Kelam Majapahit juga dikisahkan bahwa Sabdo Palon atau Semar sebenarnya sudah berkali-kali dikisahkan dalam serat-serat kuno. Di zaman dulu, leluhur Jawa menyebarkan ajaran spiritual mereka bukan melalui kitab suci, melainkan melalui tembang-tembang indah yang tertulis dalam serat-serat kuno yang langka. Serat-serat inilah yang dipelajari oleh VOC dan Belanda di era penjajahan, sehingga mereka akhirnya memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi dan bisa menjadi imperial dan koloni besar setelah Inggris Raya atau Britania Raya. Beberapa serat kuno yang mengisahkan tentang Sabdo Palon adalah Serat Darmogandul, Serat Damarwulan, Serat Blambangan, Jangka Jayabaya, dan Jangka Sabdo Palon. Meskipun sempat menuai kontroversi, namun entah kenapa banyak dari isi serat-serat kuno ini justru menjadi kenyataan di masa-masa sekarang.
Salah satu topik menggelitik tentang kisah Sabdo Palon yang tertulis dalam serat-serat tersebut adalah tentang janji Sabdo Palon untuk kembali ke tanah Jawa atau Nusantara guna menyebarkan kembali agama Budi. Baru setelah nanti agama Budi ini dianut kembali oleh mayoritas masyarakat Nusantara, barulah Nusantara bisa memperoleh zaman keemasannya. Dalam serat Darmo Gandul, Sabdo Palon bersumpah bahwa 500 tahun setelah kejatuhan kerajaan Majapahit, di saat korupsi, kekacauan, dan bencana melanda Nusantara, ia akan kembali untuk memusnahkan agama Islam dari tanah Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam bait terakhir Serat Jangka Sabdo Palon pun muncul kisah tentang janji Sabdo Palon yang berbunyi, menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual, semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab Jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan kembali ajaran-ajaran para leluhur. Isi serat inilah yang lantas disebut dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Apa yang ditagih? Kembalinya ajaran leluhur Jawa atau Nusantara supaya dianut kembali oleh masyarakat guna mengakhiri ajaran agama yang doktrinal dan sempit sudut pandangnya. Banyak yang berpendapat bahwa kisah-kisah Sabdo Palon Nagih Janji ini bertujuan untuk memusnahkan agama Islam dari tanah Jawa atau Nusantara secara umumnya. Inilah yang membuat kisah Sabdo Palon Nagih Janji ini menjadi kontroversi dan sering disangka sebagai agenda pemusnahan agama Islam dari Nusantara. Padahal makna sesungguhnya yang tersirat dalam serat tersebut tidaklah demikian. Era keruntuhan kerajaan Majapahit memiliki beberapa versi. Salah satu versinya adalah kerajaan ini runtuh karena dikudeta oleh Raden Patah dari Demak yang dibantu oleh Wali Songo. Pasalnya saat itu di tanah Majapahit aliran Islam terpecah jadi dua, yakni aliran Putihan dan Abangan. Aliran Abangan ini tidak mempermasalahkan kepemimpinan tanah Jawa yang dipimpin oleh kerajaan Hindu-Buddha, yang mana dalam konteks akidah disebut sebagai orang-orang kafir. Sebab kaum Abangan itu lebih mementingkan ke unsur tasawuf atau spiritual daripada unsur politik dan syariat. Sedangkan kaum Putihan, mereka mempermasalahkan hal ini sebab mereka sangat concern dengan akidah dan syariat yang ketat. Mereka merasa kepemimpinan orang-orang kafir itu perlu diakhiri agar terhindar dari dosa. Karenanya banyak wali yang kemudian mendukung Raden Patah untuk melakukan kudeta. Bisa dibilang aliran Putihan ini adalah aliran Islam yang keras, mirip-mirip seperti aliran DITII atau aliran Wahabi di zaman sekarang. Inilah yang disebut Sabdo Palon bahwa orang Jawa akhirnya kehilangan Jawanya atau kehilangan kesadaran spiritualnya. Datangnya Sabdo Palon untuk menagih janji bukan berarti untuk melenyapkan agama Islam seutuhnya, tapi lebih ke mengembalikan lagi ajaran spiritual Nusantara, yakni agama Budi, yang sebenarnya adalah kesadaran murni, supaya dianut kembali oleh masyarakat Jawa atau Nusantara. Sehingga masyarakat Nusantara bisa kembali menjadi bangsa yang sadar, bukan bangsa yang tidak paham jati dirinya, tidak tahu diri sejatinya siapa, sehingga mudah dijajah oleh bangsa asing. Terbukti setelah berpindahnya Nusantara ke agama Islam dan berkurangnya kesadaran spiritualnya, maka sejak itu Nusantara menjadi langganan dijajah dan dikuasai oleh bangsa-bangsa asing melulu. Negeri ini kaya dengan sumber daya alam dan memiliki posisi yang cukup strategis, tapi tidak mampu mengolah kekayaan perut sendiri. Yang mengambil keuntungan banyak justru negara-negara luar yang jauh lokasinya dari Indonesia. Di abad 21 ini, masyarakat Kejawen mempercayai sekaranglah saatnya bagi Sabdo Palon sebagai sang pembawa kesadaran kembali hadir untuk mengembalikan agama Budi. Apapun agamanya, yang penting berlandaskan pada kesadaran murni atau diri sejati atau jati diri. Kalau agama-agama ini bisa begini, maka mereka akan tetap eksis di Nusantara. Nusantara bakalan menjadi lebih spiritual dan banyak manusia-manusia mulai tercerahkan. Tapi sebelum itu, tentunya Sabdo Palon akan bekerja melalui tubuh anak-anak Nusantara yang terpilih. Apa ciri-cirinya kalau kalian adalah anak-anak pilihan Sabdo Palon yang mendapatkan bimbingannya untuk menyebarkan kembali kesadaran sejati atau agama Budi?
Kalau kalian memenuhi ciri-ciri ini, maka selamat. Bisa jadi kalian adalah yang terpilih oleh Sabdo Palon untuk kembali menyebarkan ajaran-ajaran luhur Nusantara. Kalian adalah pahlawan peradaban. Tugas yang diemban ini sangat mulia dan kalian sudah pasti tergolong sebagai orang-orang yang besar. Apa saja sih ciri-cirinya? Pertama, kalian mengalami kebangkitan spiritual. Mayoritas anak-anak terpilih ini mengalami kebangkitan spiritual secara alami. Biasanya ini diawali dengan fase dark night of the soul dulu, atau malam gelap jiwa. Di sini manusia mengalami titik terendah dalam hidup dan hampir saja mengakhiri hidupnya sendiri, karena saking beratnya cobaan yang dihadapi. Tapi setelah itu semuanya bisa dilalui, dan manusia justru mengalami kebangkitan spiritual, dan malah mengalami pertumbuhan kecerdasan serta kemampuan supernatural yang luar biasa pesat. 2. Punya intensi untuk kembali ke jati diri atau diri sejati. Ada dorongan alami untuk menemukan kembali siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Selain itu juga mulai muncul perasaan untuk ingin pulang, tapi tidak jelas ingin pulangnya kemana. Lama-lama pelajaran hidup pun menuntun diri untuk pulang ke dalam diri sendiri, guna menemukan hakikat dari jati diri yang selama ini tertutupi. 3. Suka sejarah dan budaya. Anak yang terpilih ini sangat menyukai sejarah dan kebudayaan, entah itu sejarah Nusantara ataupun sejarah dan kebudayaan bangsa-bangsa besar lain di masa lalu. Kesukaan ini ada yang sudah muncul sejak kecil, ada juga yang baru muncul setelah mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. 4. Kegemaran mendalam terhadap filsafat dan ajaran-ajaran spiritual. Entah kenapa sekarang jadi suka mempelajari dan membaca konten dan buku-buku tentang filsafat. Padahal dulu tidak tahu filsafat itu apa. Sekarang banyak juga yang jadi suka mendalami ilmu-ilmu yang terkait dengan spiritualitas. Entah itu ilmu kesadaran, metafisika, atau bahkan ada yang jadi suka mendalami kemampuan supernatural manusia. 5. Ketertarikan yang kuat akan ilmu-ilmu Jawa. Ilmu Jawa yang dimaksud di sini bukan sebatas ilmu kebudayaan saja, bukan sebatas suka memakai beskap dan kebaya kembali, tapi juga suka mendalami ajaran spiritual dan filsafat yang ada dalam tradisi Jawa. Bisa jadi bukan dari ajaran Jawa, tapi dari ajaran setempat yang juga memiliki nafas spiritual sejati yang sama dengan ajaran Jawa. Karena Jawa sesungguhnya artinya adalah sadar, yakni sadar secara spiritual. 6. Didatangi oleh Sabdo Palon. Didatangi oleh Sabdo Palon ini bisa dalam berbagai cara. Ada yang melalui mimpi, didatangi saat meditasi, melihat Sabdo Palon dalam kondisi trans, atau mendengarkan suara Sabdo Palon dalam kondisi rileks, di mana otak ini berada di gelombang alfa atau theta. Sabdo Palon bukanlah manusia. Dalam tradisi kejawen, ia digolongkan sebagai makhluk gaib yang menjadi pembimbing spiritual manusia. Karena itu, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Sabdo Palon dengan orang-orang terpilih juga seringkali merupakan komunikasi gaib yang banyak melibatkan kondisi trans, relaksasi, ataupun mimpi. 7. Punya intensi untuk memajukan Indonesia atau Nusantara. Orang-orang yang dipilih Sabdo Palon ini secara alami punya dorongan untuk ikut memajukan negeri ini, walaupun saat ini Indonesia masih dipimpin oleh pejabat-pejabat yang katanya korup. Dorongan ini bisa muncul karena bisa jadi ia dulunya adalah keturunan dari pemimpin-pemimpin era kerajaan, sehingga DNA untuk memerintah dan memajukan negara masih tersimpan dalam tubuhnya, dan kembali aktif setelah mengalami kebangkitan spiritual. Ia tidak peduli saat ini Indonesia masih punya kekurangan sekalipun, yang penting ia action duluan untuk memajukan bangsa ini. 8. Hidup dan pola pikirnya berbeda dengan orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan hidup dengan pola-pola yang sudah standar, yang sudah didesain oleh para kapitalis yang saat ini menguasai 70% kekayaan dunia, orang-orang terpilih ini justru punya pola pikir dan kehidupan yang agak lain. Orang lain umumnya hidup dengan pola sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, lalu menua. Kalau orang-orang terpilih ini malah banyak yang tidak mau kerja, banyak yang malah berkarir sendiri, berbisnis, terjun ke politik, dan masih banyak lagi. Mereka memilih jalur pekerjaan dan jalur karir yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Pola pikirnya juga berbeda. Ketika orang lain cenderung untuk berpikir aman, berpikir dalam kotak atau inside the box, dan punya fixed mindset, maka orang-orang yang terpilih ini justru cenderung berpikir progresif dan bebas, di luar kotak atau outside the box, dan punya growth mindset yang baik. 9. Berpikiran visioner dan inovatif.
Ketika orang kebanyakan puas dengan kondisi dia di saat ini, maka orang-orang terpilih justru berpikir jauh ke depan. Dia selalu berusaha, apalagi yang bisa ia pelajari dan ia kuasai untuk menambah nilai hidupnya. Ia selalu punya pikiran yang berkembang, ia juga kreatif, bahkan inovatif. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga memancing terjadinya perubahan ke bentuk peradaban yang lebih baik dan futuristik. 10. Punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, berbakat menginspirasi orang lain. Punya jiwa kepemimpinan di sini bukan berarti menjadi orang yang bossy dan otoriter. John C. Maxwell dalam bukunya Five Levels of Leadership pernah menuliskan ada 5 jenis kepemimpinan dalam diri manusia, mulai dari pemimpin level 1, yakni jenis pemimpin paling bawah, hingga pemimpin level 5, yakni jenis pemimpin yang paling atas yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Orang-orang terpilih ini banyak yang merupakan pemimpin level 4 dan 5. Mereka juga memiliki bakat menginspirasi orang lain yang sangat besar, sehingga hanya dengan mendengarkan pembicaraan mereka saja, orang lain bisa terinspirasi untuk bergerak memperbaiki peradaban. 11. Berjiwa tua atau old soul. Orang yang terpilih memiliki jiwa yang tua, seolah-olah mereka sudah lama sekali hidup di dunia ini. Pemikirannya sangat dewasa, bahkan lebih dewasa dibandingkan dengan orang-orang seumurannya. Jiwa tua ini bisa datang dari banyaknya DNA leluhur yang mengandung kebijaksanaan dalam dirinya, yang terbuka kembali gennya di kehidupan yang sekarang. Sehingga ini membuat seolah-olah ada jiwa orang yang sudah tua banget, yang bijaksana, yang hidup dalam diri orang tersebut. Inilah yang disebut dengan old soul atau jiwa tua. 12. Punya kemampuan supernatural. Secara alami, kemampuan supernatural orang-orang terpilih ini aktif tanpa mereka harus melalui laku atau perguruan spiritual tertentu. Kemampuan supernatural ini bisa berupa empati yang sangat kuat, kemampuan telepati, kemampuan mengendalikan pikiran bawah sadar orang lain, telekinesis, kewaskitaan atau clairvoyant, dan masih banyak lagi. Kemampuan supernatural ini bisa aktif sendiri karena mereka mengalami kebangkitan spiritual secara alami dan secara cepat juga mengalami penyembuhan. Sehingga level kesadaran mereka mengalami peningkatan dan membuat mereka menjadi ikut aktif-aktif sendiri kemampuan supernaturalnya. 13. Kecerdasannya di atas rata-rata. Kecerdasan yang dimaksud di sini tidak hanya kecerdasan intelektual atau IQ saja, tapi juga kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, bahkan sekarang ada lagi yang namanya kecerdasan transendental atau TQ. Ini adalah bentuk kecerdasan di mana manusia bisa mengambil keilmuan, kebijaksanaan, wawasan, dan kemampuan-kemampuan super yang datangnya dari dunia-dunia transendental. Ini adalah bentuk dimensi yang kita alami ketika kita berada dalam kondisi trans, dan biasanya berkaitan dengan dunia pikiran bawah sadar atau subconscious mind. 14. Sangat bijaksana. Kebijaksanaan ini bisa didapat karena orang-orang pilihan Sabdopalon ini memiliki kecerdasan yang tinggi. Mereka juga biasanya memiliki level kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Makin tinggi kesadaran seseorang, maka makin tinggi juga kebijaksanaannya. Bukannya makin baik. Semakin spiritual, manusia akan semakin bijaksana. Bukan berarti ia melepaskan keburukan 100% dan menjadi baik 100%. Bagaimanapun, kita tetaplah manusia yang hidup di dimensi fisik yang masih realita 3D atau 3D realm. Di sini masih ada baik dan buruk sebagai dualitas. Hanya saja ketika spiritualitasnya sudah tinggi, manusia bisa terlepas dari kemelekatan terhadap dualitas ini. Sehingga muncullah kebijaksanaan, kapan harus memakai kebaikan, kapan harus memakai keburukan demi keseimbangan peradaban. 15. Punya dorongan untuk memperbaiki peradaban. Entah kenapa, semakin tinggi level kesadaran manusia-manusia terpilih ini, mereka juga punya intensi yang semakin kuat untuk ikut menata dan memperbaiki peradaban. Mereka mulai ada kesadaran bahwa peradaban yang ada sekarang ini perlu dibenahi, perlu ditata ulang agar semakin harmoni dan lebih fit untuk bumi baru yang lebih berkesadaran nantinya. Itulah kenapa akhirnya ada yang punya panggilan jiwa untuk terjun di politik, di bidang lingkungan, di bidang ekonomi dan bisnis, di bidang medis, atau di bidang-bidang pemberdayaan masyarakat untuk membantu memperbaiki sistem-sistem peradaban yang sudah mulai rusak dan usang.
Mereka sebenarnya adalah agen perubahan dalam periode transisi menuju ke bumi baru ini. Berbekal dengan ilmu-ilmu kuno dari leluhur, mereka meningkatkan kesadaran dan menggunakan energi mereka untuk membangun Nusantara menjadi lebih baik. Dalam buku The Turning Point, mereka ini disebut-sebut sebagai minoritas kreatif. Jumlahnya minoritas dan dulunya dari kalangan yang terpinggirkan. Tapi mereka sekarang sinarnya menyala paling terang di masyarakat, guna memberikan pencerahan kepada orang lain, lalu mengajak mereka sama-sama berubah menuju ke peradaban baru yang lebih indah. Nusantara Jaya Jayanti. Oh ya, buat yang mau memiliki buku yang ada di dalam video ini, kalian bisa belanja langsung di bawah dengan klik gambar-gambar buku yang ada. Kemudian cekot langsung dari situ. Buruan dicekot yuk, mumpung buku-bukunya masih ada di pasaran. Karena buku bertema spiritual itu biasanya terbatas dan sering tidak diproduksi lagi kalau sudah sold out. Makanya mumpung masih ada, segera cekot di keranjang yang ada di bawah video ini. Kebangkitan spiritual adalah bangkitnya sisi spiritual dalam diri yang biasanya diawali dengan munculnya pertanyaan seputar siapakah diri saya sebenarnya, kenapa saya diciptakan di dunia ini, apa tujuan saya hidup. Proses kebangkitan spiritual sendiri ujungnya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sebenarnya merupakan pertanyaan tentang eksistensi dan jati diri. Tapi sebelum manusia menemukan kembali jati dirinya sebagai makhluk spiritual yang menyatu dengan Tuhan dan alam semesta, manusia akan melalui serangkaian proses penyembuhan dan penyadaran diri dulu. Bagaimana proses ini terjadi? Apa saja yang harus kita lakukan selama proses kebangkitan spiritual ini? Selengkapnya akan kita bahas di online kelas saya di akhir bulan ini dengan tema kebangkitan spiritual dan penyembuhan. Klik link yang ada di deskripsi video dan isi formulir yang ada di sana untuk mendaftarkan diri kalian sekarang. Atau kalian juga bisa mendaftar melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi untuk mendaftar secara manual. Di sini kalian juga bisa dapat bonus hipnoterapi yang bagus banget untuk penyembuhan dan juga peningkatan kesadaran. Makanya mumpung masih ada, yuk buruan join online kelas saya sekarang dan amankan seat kalian karena online kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya bikin dengan tema yang sama.